Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat bagi kita semua. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita kemudahan dalam meningkatkan iman dan takwa, memberikan kita kemudahan dalam menjemput rezekinya Allah Azza wa Jalla, dan diberikannya kita keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah, serta kelak kita akan dikumpulkan ke surganya Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat yang mengikuti beliau hatta yaumil qiyamah. Semoga Allah Azza wa Jalla perkenankan kita untuk bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ba'da maghrib, yakni ba'da nusolli maghrib, kita seperti biasanya yaumul isnain, untuk melakukan muhadharah, yaitu pengajian. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang bedanya antara zakat, infak dan sedekah yang biasa disebut dengan ZIS, atau ada juga jis waf, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Untuk wakaf kita pisah dulu, kita akan membahas jis dulu, karena tidak akan cukup waktunya kalau kita membahas keseluruhannya. Adapun yang kita bahas pada kali ini adalah lebih kepada basicnya secara pengertian, definisi, dan juga kemanfaatannya. Namun sebelum itu ada nasihat, Qala al-Imam Ismail ibnu Umar, beliau mengatakan waliman khaffa maqama rabbih jannatan. Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i Ismail bin Umar rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tafsir firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi seorang yang takut saat menghadap Rabbnya, baginya yujadu jannah, yang disebut dengan jannatani, ada dua surga. Dan beliau mengatakan, wasahihu anna hadhil ayata ammatu kama faqalahu Ibnu Abbas wa ghairuhu yaqulu ta'ala. Pendapat yang benar bahwa ayat ini adalah bersifat umum, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan selainnya ketika Allah Azza wa Jalla berfirman, dan bagi seorang yang takut akan keadaannya saat berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rabb-nya, yaitu kapan? Pada saat sholat, pada saat berdoa, dan juga nanti kelak di yaumul qiyamah, Dan dia menahan dirinya dari mengikuti nafsunya, dia menahan dirinya untuk tidak melakukan kemaksiatan, dan ia tidak melampaui batas serta tidak menganiaya dirinya, itu lebih mengutamakan kehidupan akhirat dibandingkan ke dunia, sehingga itulah ia mendorong untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya seorang muslim. Maka di sisi Allah pada hari kiamat kelak,
dia akan mendapatkan 2 surga yang disebut dengan jannatani, ya. Ada 2 surga. Maka Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita setiap hari terus menuntut ilmunya Allah Azza wa Jalla, terus mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar dalil minal Quran, ya. Kita mendengar tafsir, ya, sahihu, ya, tafsir yang sahih, tafsir yang baik, maka insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan surga. Karena banyak sekali amalan-amalan atau reward dari Allah Subhanahu wa taala yang masih belum kita ketahui. Dimana ketika kita menghadap Allah Azza wa Jalla pada saat sholat, ya, dan kita takut kepada Allah Azza wa Jalla, dimana disebutkan khafa ya khafu, ya, itu maknanya takut. Kita berharap hanya kepada Allah Azza wa Jalla, menseriuskan diri, menyadarkan diri, maka insya Allah kita akan mudah untuk mendapatkan 2 surga. Jadi apa yang dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i Ismail bin Umar rahimahullah ta'ala, ini adalah sesuatu hal yang umum sebenarnya, tapi bisa jadi pada malam hari ini hal seperti ini baru kita dapati ilmunya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita hidayah melalui pintu-pintu talabul ilmi, pintu-pintu majelis ta'lim, di mana setiap majelis ta'lim yang kita ikuti itu akan mengantarkan kita satu demi satu, langkah demi langkah untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Tapi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, tadi ZIS, ya, yaitu zakat, infak dan sedekah. Kita akan membahas zakat, ya. Secara bahasa, ya, zakat ini memiliki beberapa makna. Di dalam Qamus Al-Mu'jam Al-Wasit, ya, disebutkan di antara banyak makna kata zakat, antara lain adalah al-jiyadah, yang disebut dengan bertambah, ya. Jadi kalau kita bicara zakat, maka makna yang pertama adalah bertambah. Kenapa demikian? Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk berzakat, tujuannya untuk menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah hakikat seorang hamba itu diwajibkan untuk mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menyembelih Ismail, maka ini adalah bagian dari perintah, bagian dari ketaatan dan kecintaan, di mana Ismail ditukar dengan ridhonya Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan ziyadah. Jadi sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berzakat, maka lakukanlah. Dan ini adalah bagian dari kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, pembuktian bahwasannya kita makhluk hamba Allah Azza wa Jalla yang bertawakal hanya kepada Allah. Lalu yang berikutnya yang disebut dengan an-nama'u. An-nama'u itu artinya tumbuh, ya. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, kalau kita menginginkan kehidupan kita ini tumbuh dari hal-hal yang baik, tumbuh dari hal-hal yang halal, tumbuh dari hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla, maka an-nama'u ini makna yang tepat, ya. Sebagaimana seseorang yang melakukan zakat dan dia mengikuti bagaimana sunnah Rasulullah SAW untuk melakukan zakat dan mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah barokatan, ya. Barokatan itu berkah. Tentunya dari makna jiyada, dari makna an-nama'u, dan ya al-mutaakhir yang terakhir adalah barokatan, maka ini tentunya sebuah yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sia-sialah hidup kita, sia-sialah ibadah kita kalau kita tidak pernah mendambakan ridhonya Allah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena makna berkah itu adalah sesuatu hal yang agung, sesuatu hal yang terus kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menjelang wafat sekalipun, maka kita minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk apa? Untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jadi sahabat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus-teruslah kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan kita diberkahi, agar harta kita diberkahi, agar keluarga kita diberkahi, dan juga makanan-makanan yang kita makan itu diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya keberkahan itu akan terus bertumbuh dan memuai sepanjang kehidupan kita sampai nanti yaumul maut, ya, ja'a min huna, sampai datang ke sini. Ya. Dan di dalam Al-Quran ada banyak bertabur kata yang memiliki akar yang sama dengan kata zakat. Di antaranya qad aflaha man zakkaha di dalam surat Asy-Syam ayat 9. Beruntunglah orang yang mensucikannya. Di sini disebutkan, oh, makna zakat itu adalah suci. Iya, harus. Sebagaimana Rasul sampaikan, innallaha thayyibun ila la yaqbalu ila thayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah maha baik dan tidak menerima dari sesuatu yang baik, termasuk yang suci. Sehingga apa yang dikeluarkan zakat dari seorang hamba itu harus suci, akan kembali kepada di tempat yang suci. Ya. Dan berikutnya, qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya di dalam surat Al-A'la ayat 14. Ya. Maka kedua ayat ini dan kedua dalil ini, ya, qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka, ini memiliki arti yang sama namun di surat yang berbeda. Ketika kita berbicara beruntunglah orang yang mensucikan diri, dan begitulah beruntunglah orang yang mensucikan dirinya juga, maka hal tersebut diulang-ulang kembali oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengingatkan kita bahwasannya orang yang mengeluarkan zakat itu sesungguhnya dia sedang menghadapi pensucian diri daripada dosa dan maksiat yang dilakukannya. Dan begitu juga zakat dalam makna perbaikan, ya. Yang disebut dengan sholaha dan dicontohkan oleh Al-Farra di dalam Al-Quran pada ayat fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan. Dan kami menghendaki supaya Allah Azza wa Jalla mereka mengganti, ya, dengan anak yang lain yang lebih baik sebagai perbaikan di dalam surat Al-Kahf ayat 81. Jadi kalau kita berzakat di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya kita sedang mensucikan diri dan memperbaiki diri kita untuk menuju mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada juga akar kata zakat dari kata zakayazuku yang artinya adalah bermakna pujian. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Maka janganlah kalian memuji diri kalian sendiri, ya. Di mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitab Al-Hawi mengatakan bahwa istilah zakat adalah istilah yang telah dikenal secara al-urf oleh bangsa Arab jauh sebelum Islam datang, dan bahkan sering disebut-sebut di dalam syair-syair Al-Arabi, ya. Syair-syair Al-Arabi lakin jahil, ya. Akan tetapi itu syair-syair yang bodoh, syair-syair yang memang tidak dicontohkan, ya, sebelum Nabiullah sallallahu alaihi wasallam datang, ya. Begitu juga Daud Az-Zahiri mengatakan bahwa kata zakat itu tidak memiliki sumber, katanya begitu, ya. Makna secara bahasa karena itu adalah bagian dari al-urf, ya. Maka ini terbantahkan dari pengertian-pengertian yang sudah dari kita pelajari di awal tadi. Hingga para mazhab mengatakan apa? Banyak sekali, ya, makna atau definisi zakat, ya. Sebagaimana Al-Imam Hanafi mengatakan kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang telah ditetapkan pembuat syariat Allah Azza wa Jalla dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna ataupun definisi dari Al-Imam An-Nafi. Begitu juga dengan definisinya Al-Maliki, disebut dengan mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab kepada mustahik
bila sempurna kepemilikannya dan haulnya, selain barang tambang dan sawah. Ya, beliau mengatakan demikian. Apa itu haul? Haul itu adalah perputaran dalam 1 tahun. Nisab itu apa? Nisab itu adalah timbangan. Ya, sudah cukup belum untuk dizakati, dan sudah pantaskah dia berzakat atau belum? Dan berikutnya Imam Asy-Syafi'i mengatakan definisi zakat adalah nama untuk sesuatu yang dikeluarkan min harta, dari harta dan badan dengan cara tertentu, yaitu cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan yang terakhir mazhab Hambali, ya, di mana beliau mengatakan definisinya hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Nah, jadi di antara keempat mazhab ini yang mungkin paling mudah kita bisa pahami definisinya adalah dari Imam Ahmad bin Hambal, di mana hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Nah, ini lebih simpel, padat, dan mudah dimengerti oleh kita. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, zakat itu dikeluarkan itu harus dengan cara tertentu dan waktu tertentu, ya. Begitu juga dengan harta tertentu. Jadi tidak sembarangan kita mengeluarkan zakat, ya. Apakah tiap bulan boleh mengeluarkan zakat? Tergantung zakat apa dulu, ya. Kalau yang disebut dengan zakat mal, ya, atau zakat dahab, ya, emas, itu tidak perlu kita keluarkan setiap bulan. Karena sejatinya ada rukun dan syarat di setiap zakat yang akan kita keluarkan. Sebagaimana zakat fitr. Ya, zakat fitr dikeluarkan pada saat Idul Fitr. Ya, sebelum Idul Fitr maka dikeluarkan zakat fitr ini. Sebagaimana zakatnya rikas wa ma'din. Ya, itu zakatnya hewan ternak, zakatnya pertanian, maka dikeluarkan pada saat panen. Dan panennya kapan? Wallahu alam. Apa yang kita tanam? Dan bagaimana metodenya? Bisa tiap bulan, bisa tiap 2 bulan, bisa tiap 3 bulan. Begitu juga dengan hewan ternak. Ya. Jadi dikeluarkan dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan jumlahnya tertentu. Kalau tadi balik lagi ke zakat mal, ya, itu zakat mal kiasnya zakat dahab, kias sama zakat emas. Dikeluarkannya perputarannya 1 tahun, haulnya itu 1 tahun. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah memiliki emas lebih dari 85 gram, ya, dan emas itu mengendap selama 1 tahun, maka itulah yang dizakati. Begitu juga dengan zakat mal. Kalau kita memiliki uang senilai 85 gram, saat ini emas harganya 1.500.000. Dikali 85 gram berapa hasilnya? 115 juta kurang lebih, ya. 110 juta. 110 juta minimal kita memiliki uang, dan itu mengendap selama 1 tahun, maka itu yang dizakati. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita tergesa-gesa untuk terus mengeluarkan zakat dalam rangka kehati-hatian, ini pun juga tidak dibenarkan. Karena setiap kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla harus mengukur kadar ilmu yang kita miliki. Jangan sampai kita tergesa-gesa, tujuannya baik, ternyata itu tidak disunnahkan oleh Rasulullah SAW, apalagi diperintahkan oleh Allah. Karena ada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saking takutnya, saking hati-hatinya seseorang ini zakat mal setiap bulan, mendapatkan uang gaji, ya, sekian-sekian, lalu saya kumpulkan Ustadz, lalu 2,5%-nya langsung saya salurkan zakat mal. Nah, niatnya zakat mal, tapi teknisnya ini bagian dari ibadah yang lain. Jadi jangan tergesa-gesa, kita harus pelajari dulu ilmunya, ya. Jadi zakat mal dikeluarkan kapan? Saat haulnya. Kalau kita sudah memiliki uang 110 juta, ya minimal, ya, misalkan 110 juta itu bulan Oktober, maka nanti ketemu Oktober lagi baru kita berzakat. Terkadang kita ini tergesa-gesa dan menjadi sebuah
kebiasaan. Wah, kalau mau Idul Fitr ya, selain zakat fitr, maka zakat mal juga, zakat yang lain-lain juga, zakat perdagangan dan sebagainya. Nah, ini tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Ya. Sehingga seolah-olah pada saat lebaran itu waktunya berzakat. Belum tentu. Tergantung bagaimana sisi kehidupan antum sekalian memiliki uang tadi atau memiliki harta ataupun emas. Begitu juga dalam zakat perdagangan. Banyak yang keliru. Zakat perdagangan itu, Ustaz, saya barusan dagang. Ya, dagang apa? Dagang panci, laku misalkan. Itu zakatnya berapa, Ustaz? Ini keliru. Zakat perdagangan itu ya, seperti zakat emas, nisabnya 85 gram. Hanya teknisnya berbeda. Barang yang tidak laku dijual dalam 1 tahun itu wajib dizakati. Contoh warung ya. Misalkan material. Nilainya ini 110 juta, ada cat, ada semen misalkan, atau ada kunci, ada besi-besi dan aksesoris yang lainnya. Di total itu 120 juta. Selama 1 tahun dijual tidak laku, maka itu yang dizakati ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap kita menginginkan zakat atau melakukan zakat, maka ketahui ilmunya dulu. Kita mau zakat apa ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah zakat. Lalu yang berikutnya, istilah infak, zakat, infak, sedekah. Ya. Infak itu dari kata anfaqa yang yunfiku infaqa. Ya. Maknanya adalah mengeluarkan sesuatu. Ya. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat adalah sesuatu hal yang dikeluarkan dengan cara tertentu, waktu tertentu, dan jumlah tertentu. Itu zakat. Tapi kalau infak dari kata anfaqa yunfiku infaqa, artinya mengeluarkan sesuatu. Ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sederhananya saat ini sedang mengeluarkan sesuatu harta ya, tentunya harta yang dikeluarkan ya, untuk membeli beras di pasar, itu bagian dari infak. Itu disebut dengan infak. Atau Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jual beli di online. Saya suka dengan barang ini, lalu saya keluarkan harta ini untuk membeli produk itu. Itu disebut dengan infak. Karena maknanya hanya cukup mengeluarkan. Dia bisa membeli, bisa membayar. Bisa disebut sedekah tidak? Bisa. Ya, infak sedekah. Bisa disebut dengan zakat tidak? Bisa. Infak zakat toh. Ya. Bisa. Tapi makna yang tepat infak ini adalah hukumnya mubah. Berbeda dengan zakat. Zakat itu hukumnya wajib bagi semua kaum muslimin yang sudah masuk nisab dan haul, maka itu hukumnya wajib untuk berzakat. Sedangkan infak ini hukumnya mubah. Statusnya hanya boleh saja. Ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ya, disebutkan lau anfaqta ma fi al-ardi jami'a ma allafat baina qulubihim. Walaupun kamu membelanjakan semua yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati-hati mereka. Nah, disebut dengan lau anfaqta, walaupun kamu membelanjakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi dari kata infak ya. Jadi infak itu maknanya kita berbelanja, membeli sesuatu. Hukumnya mubah, ya, boleh. Bisa menjadi halal kalau produk itu halal, bisa menjadi haram kalau produk itu haram. Bisa menjadi halal kalau caranya halal, bisa menjadi haram kalau caranya haram. Termasuk kita membeli khamr, itu disebut dengan infak. Hanya saja infak yang menuju kebatilan, infak yang menuju kekufuran. Ya. Begitu juga dalam memberikan nafkah. Ya, seorang suami membiayai istrinya atau belanja keluarganya, itu disebut dengan infak. Ya. Disampaikan di dalam surat An-Nisa ayat 34, Allah Azza wa Jalla mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'di
wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ya, nafkah itu dikatakan sebagai belanja, sebagai yang disebut dengan anfaqu, yang disebut dengan infak. Nah, jadi waktu seorang suami memberikan gaji kepada istrinya, atau sebaliknya istri memberikan hadiah kepada suaminya, maka hakikatnya ini disebut dengan infak. Disebut dengan infak. Begitu juga kata infak itu ada di dalam Al-Quran yang kadang-kadang mengandung zakat, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya ayyuhalladzina amanu anfiku, ya. Anfiku. Nah, berarti ini bagian dari infak. Min thayyibati ma kasabtum wa bimma akhrajna lakum minal ard. Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah zakat, sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Jadi makna infak ini adalah umum, ya, bukan makna khusus, ya. Infak bisa untuk dijadikan nama zakat, ya, tinggal ditambahin namanya infak zakat, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah disebutkan anfiku min thayyibat, ya. Zakatkanlah dari sebagian hasil usahamu yang baik, ya. Sehingga apa yang kamu keluarkan, apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, maka itu wajib dizakat. Ini maksudnya, maknanya, tafsirnya untuk zakat rikas wa ma'din, zakat peternakan dan zakat pertanian. Jadi kesimpulannya, istilah infak itu sangat luas cakupannya, ya. Membelanjakan istri itu infak, ya. Membeli permen itu infak, ya. Datang ke kajian ada tulisan infak dan sodako, yaitu bisa jadi infak juga, bisa jadi sodako juga, ya. Maka makna infak itu luas, sehingga infak itu juga bahkan bisa digunakan untuk dalam hal-hal membelanjakan di dalam maksiat, ya, membeli khamar, membeli yang lain-lainnya di dalam maksiat boleh, bukan boleh, maksudnya intinya dikatakannya adalah mubah, dikatakannya boleh, tapi tetap, ya, bagi orang yang melakukan infak di jalan kebatilan maka mendapatkan dosanya tersendiri. Nah, berikutnya, ketika yang dimaksud infak adalah infak yang baik, ya, untuk jalan kebaikan, ya, Al-Quran tidak hanya menyebut dengan kata infak saja, maka pasti ada tambahannya. Anfaqa fi sabilillah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah Allah menyebutkan di ayat 195, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukat, dan belanjakanlah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Nah, jadi barang siapa yang infak lalu dia tidak menjadikan jalan fi sabilillah, maka dia akan menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Jadi makna infak itu cakupannya begitu luas. Ketika kita infak, wajiblah kita untuk menyeleksi apakah infak ini bagian dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Apakah infak ini menjadikan kita tambah soleh, tambah soleha atau tidak, ya. Apakah infak ini bermanfaat untuk kita di akhirat atau tidak. Maka kita harus selektif agar semua infak yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Termasuk sekedar kita memberikan, maaf ya, tukang parkir di jalan, ya. Kita parkir, kita hanya memberikan uang 2.000, maka jadikan ini sarana untuk anfiqu fi sabilillah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ikhlas. Jangan merengut, Pak, Bu, ya. Kita masuk tempat dunia parkir, awalnya nggak ada tukang parkir. Dengan mudah kita belanja, ya, senang, bangga, ya. Setelah keluar ternyata ditagih parkir. Mau nggak mau kita bayar, dafa yadfa, ya, membayar.
tapi dengan cara tidak ikhlas, maka ini tidak tergolong dalam fisabilillah. Sudah kita keluar harta, tidak ikhlas pula. Karena apa? Karena kita jengkel dengan tukang parkirnya. Kalau memang kita jengkel ataupun tidak menginginkan atau tidak ikhlas untuk mengeluarkan harta kita, maka sebaiknya jangan dikeluarkan. Bilang mohon maaf dan sebagainya, itu lebih baik, lebih ahsannya seperti itu. Jangan kita menjadi orang munafik, seolah-olah baik, enggak mas ya, tapi ngedumel, ngerundel gitu. Tadi enggak ada tukang parkir, sekarang udah ada, ya kan? Ya. Pokoknya aku nggak ikhlas itu. Nah itu jangan seperti itu, rugi kita. Maka kita masuk dalam dunia kebinasaan. Pertama kita menjadi orang yang munafik. Ya, kita menjadi orang yang munafik. Kenapa munafik? Ya karena kita tidak menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Seolah-olah baik, ternyata enggak. Karena jalan fisabilillah itu syaratnya adalah asyiddiq, yang disebut dengan jujur. Tidak boleh kita menunjukkan jalan fisabilillah tapi kita tidak jujur dengan diri kita, ngerundel, ya, gibah di mana-mana, kan repot. Cuman gara-gara parkir atau gara-gara yang lain, ya, di putaran, ya, kita naik mobil, dimintain Pak Ogah. Akhirnya apa? Kita kasih karena kepaksa. Setelah itu ngerundel kita. Naudzubillah min dzalik. Maka ini tidak akan menimbulkan kebaikan, malah menimbulkan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah mulai belajar dalam infaqu fi sabilillah. Setiap kita membelanjakan sesuatu, maka harus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini mubah, tapi kita rubah kemubahan itu menjadikan sarana kita untuk menjemput pahalanya Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai dengan hal-hal sepele tadi yang harusnya kita mendapatkan pahala malah menjadikan dosa. Kita sudah capek keluar harta, ya, harta kita diambil orang, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ, ya. Dan perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah, nah ini termasuk dengan hadis Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasalin habatan, yang disebut dengan sebutir, ya, sebutir perumpamaan yang disebutkan Allah Azza wa Jalla, sebutir sebuah yang ada di pucuk, ya, yang ada di pohon, ya, yaitu bisa disebut dengan buah, bulir-bulir yang ada di pohon itu, ya, apa yang ditumbuhkan oleh buah, ya, maka disebut di dalam surat Al-Baqarah, ya. Jadi Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, apa saja yang kita nafkahkan, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya pasti Allah akan balas dengan kecukupan kepada kita, dan kita tidak akan dianiaya. Sebagaimana di dalam surat Al-Anfal ayat 60, "Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun." Ya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya. Nah, jadi infak ini harus fi sabilillah. Kalau maknanya adalah mubah, maka jangan sampai kita berpuas diri dengan hukum mubah saja. Cari cara agar infak kita itu bisa masuk di dalam jalan Allah Subhanahu wa taala atau disebut dengan fisabilillah. Jangan kita berpuas diri dengan perkara-perkara yang mubah, tapi berusahalah terus agar amalan-amalan kita itu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, ya, zakat, infak, dan sodakoh. Istilah sodakoh ini disebut dengan sodakotun, ya, memiliki kemiripan dengan makna infak. Tetapi sodakoh ini adalah lebih spesifik, ya, di mana ketika sedekah adalah membelanjakan harta atau mengeluarkan dana dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, itu maksudnya adalah ibadah atau melakukan amal soleh. Maka tingkatannya ini jauh lebih tinggi lagi. Bukan perkara mubah lagi, tapi perkara sunnah.
Ya, jadi kalau kita beribadah maka harus ittiba'u rasul, al-ikhlas, ya, ilallah. Kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana Ar-Raghib Al-Asfani mendefinisikan bahwa sedekah mayukhrijuhu al-insanu min malihi ala wajhil qurbah. Harta yang dikeluarkan oleh Allah, harta yang dikeluarkan oleh seseorang dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah sedekah. Jadi beda sekali antara infak dan sedekah. Kalau sedekah itu terletak pada niat dan tujuannya. Kita sudah siap ikhlas kehilangan harta untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya yubaddil, ibaratnya apa? Penukaran, ya, muqayyadah, ya. Sesuatu hal yang kita miliki, kita niatkan untuk di jalan Allah dan tujuannya adalah sedekah, ya, untuk kebaikan kemaslahatan orang lain, ya, ataupun kelompok, ya, dan sebagainya, ya, termasuk wakaf misalkan, maka insya Allah akan ganti. Allah akan ganti yang jauh lebih baik, ya. Sedangkan kalau infak itu ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya maksiat, ada yang sifatnya kewajiban. Masih ada 3 hal yang harus kita pilih. Tapi kalau sedekah tidak, ya. Intinya adalah niatnya untuk kebaikan dan tujuannya untuk kebaikan. Sebagaimana Rasul sampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang berbuat baik kepada sesamanya, ya. Termasuk kita diwajibkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, fastabiqul khairat. Ya. Maka Bapak Ibu sahabat yang dirahmati Allah, jangan kita mau kalah dengan, maaf sekali, ya, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang di luar agama Muslim, di mana mereka itu juga sama, ada hukum-hukum yang disebut dengan sedekah, dan mereka berlomba-lomba, sedangkan kita tidak. Kita kebalikannya, kita malah mau menjadi yang talabayat lubu, menjadi orang-orang yang menerima dari hal itu semua. Maka jangan seperti itu, ya. Harusnya kita menjadi orang-orang yang di atas, atau yuti, yang disebut dengan orang-orang yang memberi, orang-orang yang selalu melakukan kebaikan. Maka kalau kita memiliki mental dan mindset yang seperti ini, insya Allah Allah Azza wa Jalla akan berikan kehidupan kita keberkahan, ya. Tidak ada satu kekurangan pun di dalam kehidupan kita nanti sampai yaumul maut menghampiri kita. Tapi kalau mental kita menjadi seorang pengemis, menjadi orang peminta-minta, menjadi orang yang mengharapkan traktiran dari temannya, ya, menjadi orang yang mengharapkan pemberian dari temannya, saudaranya, dan sebagainya, maka Allah Azza wa Jalla akan hinakan kita. Dan kita tidak bisa sampai derajat orang-orang yang bersedekah di jalan Allah itu dan mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Karena sedekah kita dengan harapan kita atau minta-minta kita, banyakkan minta-minta kita. Jadi bahasanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hidup itu jangan kayak orang susah begitu, ya. Walaupun kita dalam keadaan sulit sekalipun, maka tampilkan bahwasannya kita makhluknya Allah, hamba Allah. Kita harus tegar dan kuat, ya. Karena istilah-istilah hidup itu jangan kayak orang susah itu, ya, naudzubillah, ya, itu kebanyakan itu disematkan oleh kaum muslimin. Oleh siapa? Kaum muslimin. Karena saking banyaknya kaum muslimin itu, seharusnya kita itu bisa saling untuk bisa apa? Tabarru apa? Tolong menolong, ya, berkumpul untuk memberikan kemaslahatan kepada orang yang membutuhkan. Dan itu biasanya tidak usah disuruh, tidak usah dioyak-oyak, tidak usah dipaksa-paksa, tidak usah digedor-gedor pintu kita. Harusnya kita sudah apa? Sudah sadar, tahu diri. Oh, teman kita lagi ada kesulitan. Harusnya kita berlomba-lomba. Bukan kita terus ngumpet di rumah, ya, tidak mau tahu dan sebagainya. Ada kegiatan di masjid, ada kegiatan di lembaga syariah misalkan, ya, di komunitas, maka kita harus tampil terdepan. Jangan kita merasa malah, oh, saya udah pikiran waktu, masih harta juga. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita sampai bisa mengeluarkan harta kita, pikiran kita, ilmu kita
tenaga kita, Masya Allah. Hada mumtaz jiddan, ini yang disebut dengan bagus, keren. Bukan kita terus milih-milih. Jadi ini adalah teguran bagi kita, bahwasannya orang yang bersedekah, ya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqa bi aslihi la yuba'u wa la yuhba wa la yu'ras. Bersedekahlah dengan pokok harta, ya. Tapi jangan kita menjual sesuatu hal yang itu utama bagi kita. Atau jangan dihibahkan dan jangan diwariskan. Tapi apa? Tapi bersedekahlah dengan pokok harta, yaitu adalah dari hasil pokok harta yang kita miliki. Kalau kita belum bisa memiliki perusahaan, maka pokok harta kita, yakni yadan biyadihi, tangan kita ini bisa untuk menjadikan hal itu sedekah. Kita bantu orang, kita singkirkan duri di jalan, ya. Termasuk adalah senyuman, tabassumuka fi wajhi aikalaka sedekah. Itu bagian dari sedekah juga. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada alasan untuk kita tidak bersedekah, ya. Apalagi sampai kita tidak mengeluarkan harta untuk sedekah, maka tidak ada alasan. Pasti Allah Azza wa Jalla itu memberikan kita nikmat, ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki harta itu jangan disimpan-simpan, jangan ditabung terus sampai menggunung, karena itu bukan bagian dari ciri. Cirinya siapa? Rasulullah dan para sahabatnya tidak melakukan itu. Rasul itu tidak punya tabungan. Para sahabatnya juga demikian. Ya. Ada informasi, besok kita perang, maka Abu Bakar As-Siddiq melakukan apa? Hartanya semua yang di rumah kasih kepada Rasulullah SAW. Sampai Rasul menanyakan, lalu bagaimana keluargamu di rumah? Saya serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi begitulah keimanan seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Padahal sahabat tersebut sudah dijamin masuk surga, dijamin, ya. Tapi tidak ada sedikit pun kesombongan dari mereka, tidak ada kebakhilan dari mereka, tidak ada sedikit pun. Maka mereka jor-joran. Kita yang belum dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla, sombongnya, naudzubillah. Baru punya mobil aja dipegang sama temannya nggak boleh, takut lecet lah, ya kan? Takut ini itu dan sebagainya. Waktu hujan dikerudungin di rumah, tidak pakai buat ke masjid. Lalu buat apa? Kalau kita memiliki harta yang sudah dititipkan oleh Allah Azza wa Jalla, lalu kita tidak sedekahkan di jalan Allah, ya, atau tidak kita infaqu fi sabilillah, kita tidak keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sialah sudah. Rugi kita. Karena disebutkan dengan pokok harta itu, kadang-kadang kita itu kalau misalkan punya uang 100.000, ya, kita tuh berpikirnya berapa sedekahnya? 5.000 paling begitu. Berapa? 5.000 gitu. Padahal Ali bin Abi Thalib, ya, mengajarkan kita, setiap beliau mendapatkan sesuatu harta titipan dari Allah Subhanahu wa taala, itu 30%-nya, sepertiganya itu untuk keluarganya, sepertiganya itu untuk modal usaha atau untuk bekerja, dan sepertiganya lagi itu untuk sedekah. Itu Ali bin Abi Thalib, ya. Kalau kita dari uang 100.000, 1/20-nya, ya, 5.000 itu kan 1/20-nya baru kita sedekahkan. Alasannya apa? Yang penting ikhlas. Nah, ini termasuk orang yang bakhil. Kita tidak yakin kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Begitu juga dengan Nabiullah kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwasannya apa? Memerintahkan kebaikan, tabassumuka fi wajhi aikalaka sedekah, ya. Memerintahkan kebaikan dan mencegah kejahatan juga sedekah. Menolong orang tersesat atau orang buta, menuntun orang buta, bahkan dengan memberikan senyuman, itu pun juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang disebut dengan sedekah, ya. Tapi lazimnya istilah sedekah adalah infaqu fisabilillah tadi, yang khususon, ya, minal sedekah. Ketika kita niatkan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan mendapatkan ganti pahala yang besar, ya. Jadi kita jangan pernah berpikir, sebagaimana di dalam Al-Baqarah ayat 261 disebutkan, ya, barang siapa yang bersedekah, ya, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu seperti umpamanya apa? Satu bulir yang tumbuh ada
7 tangkai dan setiap tangkai ada 100, ya kan? Nah, langsung kita berpikir, wah kalau saya sedekah 1000 berarti diganti 700.000. Kalau saya sedekah 1 juta diganti 700 juta. Terus kita ingat-ingat terus, kita pikirin terus. Ya. Ini nggak boleh. Ini adalah perumpamaan dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat. Di dalam tubuh kita itu ada anatomi tubuh. Ada bagian-bagian tubuh. Ini semua dipelihara oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita infak 1 juta, iya Allah ganti dengan 700 juta. Tapi ternyata jantung kita itu bermasalah. Dan ternyata Allah Azza wa Jalla tidak pelihara. Sakit, bocor misalkan. Berapa nilai rupiah yang kita keluarkan? Pasti lebih dari 700 juta. Itu uangnya saja kita keluarkan lebih dari 700 juta. Belum merasa sakitnya, belum waktunya, belum pengobatannya, prosesnya dan sebagainya. Maka sangat banyak. Jadi kalau kita mengeluarkan 1 juta, badan kita sehat, anak kita soleh, soleha, ya, suami kita soleh, ya, soleh juga misalkan, ataupun istri kita soleha, maka itu jauh lebih dari cukup, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari sekedar 700 juta. Jadi jangan kita pernah ya tafakar ya, berpikir kalau kita sedekah itu, ya Allah kapan digantinya? Ya, 100.000, wah kapan nih? Ditunggu-tunggu, begitu kan? Kalau semisal Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini kan hitung-hitungan nih sama Allah. 100.000 jadi 7 juta. Kapan ya diganti? Itu kan hitung-hitungan pada Allah. Kalau Allah juga hitung-hitungan pada kita gimana? Coba bayangkan, nikmat. Kita punya 2 hidung ya. Berapa? 2. Kalau 1 hidung dicabut nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla, dibikin bungket selama 1 minggu saja. Coba bayangkan. Bisa tidur gak kita? Gak bisa. Bunyi gerak-gerok, ya kan? Ada di antara kita ini yang barusan, dan ini fakta ya. Mudah-mudahan Allah lekas berikan kesembuhan kepada beliau. Ya, dari tadi menjelang maghrib beliau sudah batuk sampai sekarang. Ini bagian dari dicabutnya nikmat sehat beliau. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan dan sakitnya dijadikan ladang amal atau penghapusan dosa. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nggak enak, iya kan? Padahal sekedar batuk, nggak enak sekali, gatal, ya, dan sebagainya. Minum sudah banyak, obat sudah mungkin, ya. Bahkan dalam kondisi kajian sulit untuk menerima ilmu. Kita yang dalam keadaan sehat saja sulit untuk menerima ilmu, apalagi dalam keadaan yang sakit. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai kita kufur nikmat, ya, tidak bersedekah atas nama Allah Azza wa Jalla yang disebut dengan infaqu fi sabilillah. Dan tentunya inilah kesimpulan ya yang bisa Anda sampaikan dari JIS, ya, zakat, infak dan sedekah. Kalau zakat itu adalah kewajiban, infak itu adalah hukumnya mubah, dan sedekah itu adalah sunnah. Nah, sunnah ini masuk dalam kategori mandub. Mandub itu apa? Mendekati kepada yang wajib, ya. Kula yaum amalu sedekah. Setiap hari diwajibkan kita untuk bersedekah. Mewajibkan kita diri untuk bersedekah. Apapun yang kita bisa lakukan sedekah, maka sedekahlah. Taib, subhanallakum ala husni istimaikum, jazakumullahu khairan katsiran. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.